Halo semuanya, perkenalkan saya Sofah Ulfa D dari jurusan International Marketing Universitas Bina Nusantara. Dan dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen dalam memilih restoran di Jakarta. Sektor makanan dan minuman di DKI Jakarta saat ini berkembang sangat pesat. Pada tahun 2024, nilai industrinya diperkirakan mencapai 3.679 triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan sebesar 4,9%. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan besar, mulai dari kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng dan telur, hingga persaingan antar pelaku bisnis kuliner yang sangat ketat. Melihat kondisi tersebut, penting bagi pelaku usaha untuk memahami faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih restoran. Penelitian ini menggunakan kerangka Stimulus Organism Response atau SOR yang dikembangkan oleh Mehrabian dan Russell tahun 1974. Model ini menjelaskan bahwa stimulus adalah elemen eksternal seperti keaslian, nostalgia marketing, kualitas makanan, kebersihan, pelayanan staf, dan tampilan fisik. Organism adalah persepsi internal konsumen. Dalam hal ini adalah perceived value atau nilai yang dirasakan. Response adalah niat konsumen untuk memilih suatu restoran. Dengan kata lain, kombinasi antara faktor tradisional dan modern akan membentuk persepsi konsumen dan akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk makan di suatu tempat. Penelitian ini dilakukan melalui survei online terhadap 259 konsumen restoran di Jakarta. Mayoritas responden adalah profesional usia produktif yang sering makan di luar. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling Partial Least Squares atau SEM-PLS. Alat ukur yang digunakan adalah skala Likert dengan penyesuaian bahasa melalui reverse translation. Terdapat 7 variabel independen: authenticity, nostalgia marketing, food quality, hygiene, staff services, tangible, variabel mediator, perceived value, variabel dependent, restaurant choice intention, variabel authenticity dan nostalgia marketing, authenticity, perceived value, koefisien 0,202P sama dengan 0,002 signifikan. Nostalgia marketing, perceived value, koefisien 0,284P sama dengan 0,000 signifikan. Keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Food quality and hygiene. Food quality perceived value, koefisien 0,078, P sama dengan 0,204, tidak signifikan. Hygiene perceived value, koefisien 0,311, P sama dengan 0,000, signifikan. Risiko kebersihan berpengaruh signifikan. Kualitas makanan tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model ini. Staff services and tangible. Staff services, perceived value, koefisien 0,150, P sama dengan 0,037, signifikan marginal. Tangible, perceived value, koefisien minus 0,038, P sama dengan 0,451, tidak signifikan. Layanan staff cukup berpengaruh, meskipun kecil. Faktor fisik atau tangible tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai yang dirasakan. Perceived value ke restoran choice intention. Perceived value, restoran choice intention. Koefisien 0,537, P sama dengan 0,000, sangat signifikan. Menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai yang dirasakan, semakin tinggi pula niat untuk memilih restoran. Kesimpulan, faktor paling berpengaruh terhadap perceived value adalah hygiene, nostalgia marketing, authenticity. Faktor yang tidak signifikan, tangible, dan food quality. Perceived value adalah prediktor kuat untuk restoran choice intention. Menariknya, dua faktor yang sering dianggap penting, yaitu kualitas makanan dan aspek fisik seperti interior, tidak memiliki pengaruh signifikan. Hal ini karena konsumen sudah menganggap dua hal ini sebagai standar minimum. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa aspek emosional dan layanan lebih menentukan dibanding faktor fisik. Artinya, jika ingin memenangkan hati konsumen Jakarta, pelaku usaha kuliner harus lebih fokus
waspada, menonjolkan kebersihan sebagai bagian dari branding, menggunakan elemen nostalgia dalam menu dan dekorasi, menceritakan kisah keaslian dan budaya dalam brand, melatih staf agar memberikan pelayanan terbaik. Dan yang paling penting, jangan hanya bergantung pada rasa makanan atau tampilan setempat, tapi berikan nilai yang holistik bagi pelanggan. Demikian presentasi singkat dari saya. Semoga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pelaku bisnis kuliner dan juga peneliti lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di presentasi berikutnya.